Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurmeni Tinambunan. Pada saat ini saya akan membawakan kisah tentang Ellen G. White yang berjudul Ellen G. White, Pembawa Terang Kebenaran. Di kalangan gereja Masehi Advent hari ke-7, dia mendapat khayal dari Tuhan tentang banyak hal mengenai kebenaran. Kenapa Tuhan memakai Ellen G. White? Oleh karena dia orang yang rendah hati, tulus, menurut, dan rajin bekerja bagi Tuhan. Bukan karena dia yang pintar atau cantik atau berpendidikan tinggi. Malah sebaliknya, kalau kita melihat kehidupannya sejak kecil hingga berumah tangga. Pada waktu dia masih anak-anak, dia mengalami satu musibah. Wajahnya terlempar batu oleh temannya, sehingga hidungnya rusak seumur hidupnya. Juga mengakibatkan penglihatan kurang dan saraf-sarafnya pun terganggu. Saat remaja juga dia pernah jatuh sakit, mengakibatkan kondisi kesehatannya semakin lemah. Tetapi sebelumnya dia menikah. Dia telah dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenarannya melalui khayal dan mimpi. Mulai saat itu, dia tekun dan rajin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam pelayanannya, dia bertemu dengan seorang pemuda yang bernama James Ott. Orang muda ini juga tekun dalam pekerjaan Tuhan, sehingga mereka berdua sering bersama di dalam pelayanan untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam kebersamaan mereka timbul rasa saling mencintai, sehingga pada akhirnya mereka menikah. Di dalam rumah tangganya mereka juga mengalami pencobaan yang berat, terutama dalam duka cita yang mereka alami. Mereka mempunyai 4 orang anak. Yang pertama dan yang kedua meninggal. Yang ketiga yang hidupnya menjadi seorang pendeta. Anak keempat juga meninggal semasih balita. Ini sungguh satu cobaan yang sangat berat dalam satu rumah tangga. Namun demikian, mereka berdua tetap berserah kepada Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Rumah tangga Ellen G. White adalah penganut agama Metodis. Sampai pada pergerakan rohani William Miller pada tahun 1844, sedangkan William Miller sendiri adalah penganut gereja baptis. Mereka bergabung bersama yang lain, berkisar 100.000 orang, untuk menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Hingga terjadi masa kekecewaan dan mereka tinggal 50 orang yang setia menyelidiki kebenaran. Sering berjalan waktu, maka Ellen G. White dipakai Tuhan, diberikan khayal mimpi tentang firman Tuhan. Salah satunya ialah kebenaran hari Sabat sebagai hari perhentian yang kudus. Mereka kemudian memberitakan kebenaran hari Sabat dan banyak orang yang percaya. Dengan segala usaha dan
kerja keras, pengorbanan materi dan waktu, mereka mencetak buku-buku tentang kebenaran hari Sabat dan membagikan kepada orang banyak. Pengikutnya bertambah banyak dan menjadi satu kumpulan yang beribadah pada hari Sabat. Tetapi sebelum mempunyai nama kumpulan tersebut, hingga pada tahun 1863, kumpulan itu diorganisir dengan nama Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Demikianlah namanya sampai saat ini. Sampai disinilah yang dapat saya sampaikan sedikit tentang Ellen G. White, pembawa terang kebenaran. Tuhan memberkati. Terima kasih.